Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu peserta Masif Open Online Course, kita masih di modul yang membicarakan atau membahas tentang topik bilirubin, pemeriksaan kadar bilirubin. Kita masuk di part kedua, di mana part pertama tadi kita sudah sama-sama belajar tentang apa itu bilirubin, lalu bagaimana proses metabolisme bilirubin dan juga seperti apa pengelompokan dari bilirubin itu sendiri. Sekarang kita akan lanjut ke diagnosa, atau kita mulai dari sisi diagnosa bilirubin. Jadi ada suatu kondisi bilirubin ini akan mengalami peningkatan kadar bilirubin yang terjadi pada seorang pasien, ya, misalnya. Jadi pasien ini diduga mengalami gangguan fungsi hati. Jadi apabila seorang pasien mengalami gangguan fungsi hati, maka umumnya akan mengalami kenaikan kadar bilirubin di dalam tubuhnya. Keadaan kenaikan atau peningkatan kadar bilirubin seseorang itu dinamakan dengan kondisi hiperbilirubinemia. Hiperbilirubinemia ini bisa dikategorikan atau bisa disebabkan oleh 3 fase. Jadi tiga fase ini dikategorikan atau dipisahkan berdasarkan metabolisme bilirubin itu sendiri. Jadi ada fase prehepatik, fase hepatik, dan juga fase poshepatik. Biasanya kondisi hiperbilirubinemia ini ditandai atau memiliki gejala jaundice atau ikterus. Jadi apabila pasien tersebut memiliki tone warna kulit yang tidak biasa, misalnya agak kekuningan, ataupun matanya juga ada warna kekuningan, yang ada warna kuning yang muncul di mata maupun bagian tubuhnya, itu biasanya bisa dicurigai terjadi hiperbilirubinemia atau terjadi suatu gangguan fungsi hati. Kita masuk ke fase yang pertama, fase prehepatik. Disebut fase prehepatik karena fase ini terjadi sebelum bilirubin masuk ke dalam hati. Fase metabolisme bilirubin yang sebelum di liver. Jadi yang seperti kita ingat tadi ya, metabolisme bilirubin itu terjadi mulai dari sel retikuloendotelial masuk ke pembuluh darah, baru kemudian ke hati. Jadi kalau untuk fase prehepatik ini biasanya memang disebabkan oleh adanya hemolisis red blood cell. Jadi memang di situ terjadi peningkatan kadar hemoglobin. Biasanya ditemukan pada seseorang yang memiliki keluhan atau gejala sickle cell anemia atau penyakit hemolisis lainnya. Tandanya karena memang fase prehepatik ini atau metabolisme bilirubin sebelum masuk ke hati itu, bilirubin hanya ditemukan dalam bentuk tidak terkonjugasi. Jadi biasanya kalau pasien dengan keluhan prehepatik ini, maka yang akan mengalami peningkatan adalah kadar bilirubin yang tidak terkonjugasi, sedangkan bilirubin terkonjugasinya tetap normal. Begitu. Lalu kita masuk ke fase yang kedua, yaitu adalah fase hepatik. Fase hepatik ini adalah fase di mana bilirubin ini sudah mulai masuk ke hepat dan sudah mulai diproses di dalam hepat atau hati atau liver manusia. Biasanya kejadian atau kondisi seperti ini disebabkan oleh adanya ketidakefektifan transportasi bilirubin ke hepar, menuju hepar. Ditemukan pada pasien dengan keluhan atau penyakit sindroma Gilbert dan Crigler-Najjar. Biasanya ditandai dengan bilirubin tidak terkonjugasinya yang meningkat. Adapun selain itu, pasien dengan penyakit sindrom rotor dan juga Davin-Jansen biasanya justru bilirubin yang terkonjugasinya adalah yang mengalami peningkatan. Jadi bisa diingat lagi Bapak Ibu, pada proses metabolisme bilirubin di dalam liver, di situ terdapat 2 bentuk bilirubin. Bilirubin tidak terkonjugasi dan juga bilirubin terkonjugasi. Jadi pada fase ini bilirubin ditemukan dalam 2 bentuk, tidak terkonjugasi maupun terkonjugasi. Fase yang terakhir adalah fase poshepatik. Fase ini adalah fase ketika bilirubin mulai meninggalkan hepar menuju ke dalam usus manusia. Biasanya
Gangguan seperti ini terjadi karena adanya gangguan transportasi bilirubin yang terkonjugasi untuk keluar menuju ke usus manusia. Tandanya adalah karena yang akan bilirubin yang akan keluar menuju usus halus manusia itu adalah bilirubin yang terkonjugasi, maka tentu tandanya atau gejalanya atau pembacaan analisanya biasanya mengalami peningkatan kadar itu adalah bilirubin yang terkonjugasi. Berikut ini adalah rangkuman perbedaan bilirubin yang terkonjugasi dan juga bilirubin yang tidak terkonjugasi. Bilirubin yang terkonjugasi itu sering sekali dikenal dengan istilah direct bilirubin. Sedangkan untuk bilirubin yang tidak terkonjugasi dikenal dengan istilah sebaliknya, yaitu adalah indirect bilirubin. Di mana total dari direct bilirubin dan juga indirect bilirubin itu merupakan total bilirubin. Jadi biasanya memang pemeriksaan laboratorium yang dilakukan adalah pemeriksaan total bilirubin dan juga pemeriksaan direct bilirubin. Berikut ini adalah perjalanan proses research penelitian dari awal bagaimana cara memeriksa atau menentukan kadar bilirubin. Jadi dimulai dari tahun 1883 di mana bilirubin urin yang digunakan sebagai sampelnya itu dianalisa atau diukur kadarnya menggunakan reaksi Diazo. Kemudian tahun-tahun berikutnya mengalami modifikasi sehingga kita sampai pada tahap sekarang di mana bilirubin biasanya memang diukur atau ditentukan kadarnya menggunakan sampel serum maupun plasma manusia. Ini yang sudah sempat saya bahas tadi, Bapak Ibu sekalian, bahwa total bilirubin itu merupakan penjumlahan dari direct bilirubin dan juga indirect bilirubin atau bilirubin terkonjugasi ditambah dengan bilirubin yang tidak terkonjugasi. Biasanya memang screening awal itu yang diukur adalah total bilirubin. Jadi kalau total bilirubinnya sudah tidak normal, baru kemudian clinician itu atau analis itu akan melakukan tracing pelacakan atau pengukuran lebih lanjut, analisa lebih lanjut dengan mengukur parameter-parameter yang lain. Bapak Ibu, berikut ini adalah metode pemeriksaan bilirubin. Jadi pemeriksaan bilirubin itu bisa dibagi menjadi dua kelompok besar secara spektrofotometer atau fotometer dan kromatografi. Biasanya kalau spektrofotometer ini dilakukan menggunakan beberapa metode, ada metode diazokimia, ada metode gendrasik, ada metode enzimatis, dan yang terakhir adalah transkutanus. Sedangkan untuk metode kromatografi, ini yang umum digunakan adalah dengan cara HPLC, High Performance Liquid Chromatography. Jika melakukan pemeriksaan direct bilirubin, itu lebih sering dilakukan karena memang dia water soluble, lebih mudah larut dalam air, jadi lebih mudah dilakukan. Biasanya dilakukan pada pH 1 untuk mencegah reaksi indirect bilirubin. Jadi untuk mencegah indirect bilirubin tadi ikut bereaksi, maka dilakukan pada pH 1. Spesimennya bisa sampel serum ataupun plasma. Biasanya untuk ketahanan sampel itu kalau 2 hari, kalau di suhu ruangan biasanya dia tahan 2 hari, sedangkan kalau suhunya 4 derajat Celcius atau di dalam kulkas bagian bawah ya, itu biasanya tahan 1 minggu, sedangkan kalau kulkas yang mungkin bagian freezer yang memiliki suhu lebih rendah itu biasanya dia tahan lebih lama. Hati-hati untuk pemeriksaan bilirubin, diharapkan dijauhkan dari kontak langsung dengan sinar UV karena sinar UV ini bisa mengakibatkan adanya oksidasi dari bilirubin. Metode rujukan untuk pemeriksaan total bilirubin adalah metode gendrasik. Alat yang digunakan bisa spektrofotometer, bisa fotometer. Jadi untuk gendrasik ini prinsip reaksinya adalah serum, di mana di dalam serum itu bisa diganti dengan plasma ya, di mana di dalamnya itu mengandung bilirubin. Bilirubin ini akan bereaksi dengan
sulfanilik acid atau asam sulfanilik mengalami reaksi diazonitasi membentuk suatu kompleks azo, di mana akan terjadi perubahan warna di sini. Perubahan warna inilah yang akan mengindikasikan adanya pembentukan kompleks, di mana semakin pekat warna yang berubah yang dihasilkan, maka akan berbanding lurus dengan konsentrasi bilirubin yang di dalam sampel. Panjang gelombang yang digunakan biasanya 546 nanometer ataupun bisa juga 578 nanometer, tergantung reagen dan juga protap yang akan dipakai nantinya. Masih sama Bapak Ibu, sampelnya tetap bisa menggunakan serum ataupun plasma manusia dengan ketahanan sampel yang sama yang sebelumnya sudah saya sebutkan. Oke, bilirubin total hampir sama secara prinsip, hampir sama dengan bilirubin direct, mengalami reaksi diazotinasi gitu dengan bantuan asam sulfanilik. Kemudian panjang gelombangnya biasanya di 540 nanometer. Dan metode fotometer yang digunakan adalah metode endpoint. Baik Bapak Ibu, itu tadi untuk metode pemeriksaan yang menggunakan sampel serum atau plasma. Selain itu, bilirubin juga bisa diukur menggunakan sampel urin dengan metode cari celup. Tapi bedanya untuk metode urin ini, bilirubin urin ini, cari celup bersifat semi kuantitatif, jadi kadarnya itu masih semi kuantitatif, tidak sekuantitatif atau tidak sekuantitatif metode spektro atau fotometer tadi. Baik, sekian Bapak Ibu peserta Massive Open Online Course. Kali ini kita sudah selesai, sudah menyelesaikan modul pemeriksaan bilirubin. Kita akan lanjut untuk melihat atau menyaksikan serta belajar bersama dengan melihat video praktikum step by step prosedur pemeriksaan bilirubin total dan juga direct. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.